Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancarai banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif. Salah satunya adalah 100 profesor alumni Gontor. Mohon doanya mudah-mudahan bisa saya bukukan juga. Ada Amin, di amin. YouTube channel Akbar Zainul. Saya akan terbang ke Medan, Medan. Sumatera Horas, Bah. Utara. Iya. Horas. Kita akan berjumpa melalui Zoom. Ini Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, alumni Zakaria. Gontor 88. Assalamualaikum. Zainal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar hal Ustaz? Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah. Udah lama saya juga nggak ke Medan ini. Iya, mudah-mudahan datang. Ini kalau ditanya kaifa halukum seperti Imtihan Syafawi ya kan? Ya Allah, Ustaz Zainal, antum di Gontor tahun berapa masuk itu? Saya kelas biasa masuk tahun 1982 ya dan 82 tamat Ustaz ya. 1988. 82 Alhamdulillah ya, kelas saya langsung ke nggak Gontor. putus ya. Iya, SD di Medan. stay di Medan sekarang. Oh, alhamdulillah. Kelasnya apa saja, Ustaz? Dulu 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6B balik. Oh, Fasal Fauk lah ya. Alhamdulillah. Ini berkah dari Ustaz kita Kiai Haji Zarkasi lah. Oke, Kita oke. lah. Iya. Berarti 1B, 2B, 3B, 4 ya yang C ya. Iya, 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6B balik. Oh, 3 kali B, 3-3 lah 4 ya. kali C ya. 3 kali C ya. Dulu Sigor apa Kibar, Ustaz? Sigor lah, sampai sekarang masih Sigor ini. Karena nggak merokok katanya. Oh gitu ya. Kalau Kibar udah boleh merokok zaman dahulu. Tapi alhamdulillah anak saya masuk pada waktu itu Pak Hasan menyatakan kayak kita tahun ini Gontor dilarang merokok mau Kibar ataupun Sigor. Saya mengucapkan terima kasih untuk Gontor karena terkadang ada anak yang tidak merokok keluar dari Gontor malah merokok. Oh, oke. Sekarang udah nggak boleh sama sekali memang. Iya, alhamdulillah. Pengalaman di Gontor. Dulu organisasi ikut apa saja, Ustaz? Saya Ekskul. Saya dulu ikut drum band lah ya. Sebenarnya nggak ada yang pandai apa-apa, cuman untuk refreshing aja biar bisa jalan-jalan keluar naik bus apa naik truk gontor itu alasan supaya bisa jalan pakai ikut drum band. Dia pun tidak. Pegang, Dia waktu itu pegang. pegang ruling yang paling singkat. Oh, ya, 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 ya. Kemudian habis Terus ya aktif di organisasi Penatu lah ya. Natu. Penatu, laundry, Oh, ya laundry. laundry ya. Pengurus OPPM bagian laundry ya. Laundry ya, yang simpel-simpel Ah, aja. yang Belum simple ya. FAI ya kan. Oke. Pak Rusdi Terus dan di kawan-kawan. asrama Ya, pernah pengurus. saya tidak ikut pengurus asrama, ya ikut sebagai sekretaris bendahara rayon pada waktu kelas 3 dan kelas 4 saja. Lulus Gontor tahun berapa? Tahun 88 saya langsung berangkat ke ya sempat ngabdi IPB apa Institut Pendidikan Darussalam dulu ya, IPD. Oh, di Setahun kemudian Gontor setahun. ya mengabdi setahun, begitu tamat saya langsung balik ke IAIN Sumatera Utara untuk melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi antum setahun ngabdi. Setelah itu Ngabdi ke Al-Azhar. Al-Azhar. Seleksi kemenang atau gimana, Seth? Seleksi Kemenak. Alhamdulillah kami sekitar 30-an yang diterima waktu itu 15 atau 50% itu alumni Gontor, sama ada dari Gontor sendiri kader ataupun dari perwakilan seluruh Indonesia. Ya ketemu lagi Oh, kawan-kawan di Kairo Al Azhar, ada Ustadz Ghazali Mukri, Ustadz ya. Hudaya Almarhum, Ustadz Salim Rusdi Cahyono, Ustadz Hasim, Ustadz
Wahyudi dan kawan-kawan dan lain-lain. Itu berarti seleksi Kemenag. Kemenang. Itu beasiswa full atau gimana, Set? Ya, alhamdulillah dapat beasiswa full ya. Saya tinggal akhirnya di Di asrama. asrama ya? Di asrama sudah kuliah tidak bayar untuk S1, S2 pun saya masuk situ tapi tak tamat. Dapat asrama, dapat makan, dapat transport, kuliah gratis. Alhamdulillah doa daripada Kiai itu berkah untuk kami yang semangat untuk menuntut ilmu. Jurusan apa, Set? Saya jurusan akidah filsafat. S1. S1, S2 di Sudan juga jurusan akidah pemikiran. Jurusan di Sudan apa, Set? Universitas apa? Di mana? Sudan Umu Darman. Umu Darman. Umu Darman Al-Islamiyah, Sudan. Kemudian S3-nya di akidah pemikiran di University Malaya, Kuala Lumpur. Malaysia. Ya. Oh, University Uniknya Malaya. guru besar saya adalah ilmu Al-Quran. Padahal filsafat, Padahal saya akidah pemikiran. Dan pemikiran. Ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya guru besar itu berdasarkan disertasi, jurnal yang ditulis, dan mata kuliah yang diampu. Oh, karena pemikiran umum ya? Ya, karena disertasi saya itu adalah konsep rahmat Allah dalam Al-Quran, perspektif pemikiran Islam. Kata-kata dalam Al-Quran itu saya layak untuk menjadi seorang guru besar di bidang studi ilmu Al-Quran. Dan yang menguatkan berikutnya saya adalah menerjemah tafsir Sa'rawi. Itu adalah ulama besar dari Al-Azhar yang pakar di bidang bahasa, yang juga menggunakan logika dalam penulisan tafsirnya, sehingga karya-karya saya di bidang terjemahan itu dan menghasilkan tafsir inspirasi, sehingga saya berada di bidang studi ilmu Al-Quran. Jadi pemikiran umum, tapi ketika antum menjadi dosen, itu lebih banyak ilmu Al-Quran. Iya, karena saya berpikir ini daripada kita mikiri pemikiran-pemikiran manusia yang nggak jelas gitu ya kan, barat mau timur mau mana gitu ya kan, lebih bagus kita memikirkan bagaimana Al-Quran menjadi motivasi dan inspirasi. Saya terpengaruh besar dengan sosok ulama yang saya idolakan, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dan saya menerjemahkan itu dari bersama tim ya. Tentu saja terima kasih untuk para tim yang solid dari jilid 1 sampai jilid 12. Kita sudah menerjemahkannya itu sampai juz 24 dan juz 30. Jadi juz 1 sampai 24 dan juz 30. Ada juz 25, 26, 27, 28, 29, ada sekitar 5 juz itu terbengkalai karena akhirnya market tafsir Sa'rawi ini stagnan ya, sehingga pendanaan pun terbatas. Saya akhirnya beralih ke tafsir inspirasi yang cuma 1 jilid untuk 30 juz, dan akhirnya kita karena sudah dapat pola dari tafsir Sa'rawi ini, akhirnya kita berpindah ke tafsir inspirasi. Antum jadi dosen tahun berapa, Set? Saya dosen intinya 2000 ya, 2000 sampai sekarang. Itu setelah pulang dari doktor atau bagaimana, Set? Dari master saya sudah jadi dosen. Kami dulu adalah CADOS ya, calon dosen angkatan ke-12 di Ciputat. Nama 6 bulan dilatih di sana. Ini adalah pembibitan dosen berarti ya, program ya, itu ya? Iya, pembibitan calon dosen untuk angkatan pertama yang dari master ya. Selama ini CADOS itu dari S1 dulu kan? S2. Oke. Kemudian langsung diangkat dan saya ditempatkan di kampung halaman di UIN Sumatera Utara dulu. UIN Sumatera Utara. Oh, habis jadi dosen, habis melanjutkan ke S3 di Malaya. Iya, habis itu langsung melanjutkan di tahun 2004 sampai 2010 ya. Saya melanjutkan kuliah di University Malaya. Situ kawan-kawan kita ada Dr. Usman Shihab, ada Profesor Bambang Suryadi, dan ya, betul. Dr. Ustadz Arifin Ismail.
Prof Hamid ada di situ juga. Di Malaya ya, Prof. Hamid ya. Wallah alam, tapi sering datang Oh, ke sering. rumah IKPM. Oh, pas di Malaysia ya. Ya, waktu di Malaysia. Nah, setelah itu Profesor kapan antum? Saya profesor di tahun 2019 akhir peralihan dari Kemendikbud kepada Kemenak. Saya waktu itu Kemendikbud di Balah 2 dengan Kementerian Perguruan Tinggi, dan saya waktu itu masih di bawah naungan Kementerian Perguruan Tinggi sebelum akhirnya merger balik dengan Kemendikbud. Bidang apa? 2019. Bidang apa, Set? Iya, bidang ilmu Al-Quran. Bidang ilmu Al-Quran. Iya, bidang studi ilmu Al-Quran. Bidang studi ilmu Al-Quran. Antum pas orasi bahasa apa, Set? Ya, saya menggunakan bahasa Indonesia orasinya, tapi perjalanan waktu akhirnya saya menemukan sesuatu yang mungkin layak untuk di-share, yaitu Pancasila adalah maqasidul Quran dalam Islam. Oh, Jadi saya melihat nilai-nilai Pancasila itu adalah intisari dari pemikiran ulama Indonesia untuk menegaskan inilah dia maksud Al-Quran atau maqasidul Quran. Dia berbeda dengan maqasidul syariah yang 5 itu. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang 5 hal ya, tentang ketuhanan, ketuhanan Maha Esa, itu Pancasila ya, ya. kemanusiaan. Kemudian habis itu saya melihat persatuan itu adalah akhlak. Kemudian permusyawaratan itu adalah ilmu, dan keadilan sosial itu adalah moderat. Jadi saya melihat, dan ini sebenarnya ide gabungan dari Syekh Muhammad Mutawalli Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan Najib Al-Attas. Najib Al-Attas dengan ilmunya, dan 4 pilar ini dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tapi saya melihat bahwa Pancasila itu jauh lebih awal ya daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi hanya mengkaitkan 4 pilar. Ketuhanan, kemanusiaan, etika, dan moderat. Dan saya melihat ada ilmu, dan saya akhirnya menemukan dan mengatakan yang namanya Islam, apapun dia, mau politik Islam, ekonomi Islam, komunikasi Islam, motivasi Islam, itu nilainya itu tidak lepas dari 5. Nilai-nilai ketuhanan, uluhiyah, nilai-nilai kemanusiaan, al-insaniyah, nilai-nilai etika al-akhlakiyah, nilai-nilai ilmu al-ilmiyah, dan nilai-nilai moderat atau al-wasatiyah. Dan Al-Quran menyajikan itu. Jadi tidak sah kita berbicara tentang Islam, motivasi Islam dalam hal ini yang antum geluti, tanpa ada sentuhan tentang ketuhanan. Kenapa? Karena ada namanya global etik ya. Ada di dunia ini yang penting kita beretika. Jadi saya dalam rangka Kaprodi S3 KPI, satu-satunya S3 KPI di Indonesia, itu masih menemukan yang namanya prinsip komunikasi Islam itu dengan 6 kaulan. Kaulan laina, kaulan karima, kaulan maisuro, kaulan baligho. Apapun itu saya bilang 6 kaulan ini semuanya adalah bagian dari etika. 6 kaulan etika ini bisa dilakukan oleh orang kafir. Apa beda komunikasi Islam, motivasi Islam, politik Islam kalau misalnya hanya bertumpu pada etika? Maka sebenarnya bangsa Indonesia ini sangat luar biasa ketika mengatakan tidak. Semua harus dimulai dari nilai-nilai ketuhanan, al-uluhiyah. Atau ada yang mengatakan yang lain enggak, at-tauhid langsung. Tapi karena kita berbangsa bernegara dengan berbagai agama, ya ketuhanan itu menjadi jauh lebih bisa diterima oleh nilai-nilai yang bukan Islam. Jadi maksud Al-Quran itu walaupun dia Islam, tapi juga sangat Islami. Artinya ada agama di Indonesia ini semuanya mengakui nilai-nilai ketuhanan, dan bahkan luar biasa Indonesia sudah masuk ke ranah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam itu saya melihat bahwa Islam itu mengakui bukan ketuhanan Maha Esa, ketuhanan yang Maha Kasih, Ar-Rahman gitu ya kan, Allah Al-Quran. Jadi di sini ada ilmu.
ya kan? Ar-Rahman itu ketuhanannya yang penuh dengan kasih sayang, di situ ada nuansa etikanya. Alam Ya. Al-Quran ada ilmu. Kholaqal insan, ada al-insaniyahnya. Jadi manusia itu Ah, ah. menjadi akhlak. Kholaqa, dia akan menjadi makhluk kalau dia berakhlak. Kalau dia nggak berakhlak berarti dia nggak makhluk. Karena alam Ya. raya ini juga tidak lepas dari nilai-nilai akhlak itu. Tahu bertasbih, langit bumi saja bertasbih. Nah itu dia. Nah, jadi saya melihat nilai-nilai Pancasila itu sangat 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 kuat dalam maksud Al-Qur'an. Al-Qur'an dihadirkan untuk mewujudkan 5 sila itu. Itulah hasil kita belajar di mencoba memahami Al-Qur'an dengan model inspirasi. Menarik sekali, Ustaz. Jadi kalau ada yang masih mempertentangkan Pancasila dengan Al-Quran misalnya, Hmm. kira-kira apa penyebabnya, Ustaz? Iya, karena memang ini orang tidak senang kalau umat Islam itu akhirnya mendapatkan buah yang selama ini hilang ya. Jadi ini adalah buah manis yang harusnya diperebutkan oleh umat Islam, tapi umat Islam menjadi anti karena memang kesalahpahaman umat Islam dengan nilai-nilai Pancasila itu. Gak ada yang salah dengan Pancasila, bahkan Pancasila adalah rumusan dari nilai-nilai Al-Quran dan Hmm. dan dan itu adalah ijtihad. Dan ini akhirnya ditemukan oleh Yusuf Al-Qaradawi, tokoh Ikhwanul Muslimin ya. Dan saya menerjemahkan norma dan etika ekonomi Islam. Dan dia mengatakan tidak ada namanya ekonomi Islam kalau tidak mengandung 4 unsur ini. Dan saya menambahkan dari Najib Al-Atos menjadi 5 unsur ini. Dan setelah saya renungi ini sangat Pancasila sekali. Dan tidak ada politik Hmm. Islam tanpa ada 5 sila ini. Dan Indonesia lebih awal daripada Yusuf Al-Qaradawi, daripada Najib Al-Atos gitu kan. Dan kita harus bangga. Dan saya dengan bangga mengatakan Pancasila adalah maksudul Quran fil Islam. Dan itu Luar adalah biasa ini. buah dari Indonesia untuk dunia. Nah, dan itu benar. Kenapa kita akhirnya menjadi negara yang rukun? Karena boleh jadi kita masih punya Pancasila sebagai nilai. Dan ini bukan sekedar sekedar apa? Sekedar lipstick ya. Ya. Saya rasa alumni kita dan kawan kita, sahabat kita Yudi Latif itu ya, Yudi ya. Ah, Nah, itu yang pakar di Pancasila itu saya rasa sangat paham tentang bagaimana kontribusi umat Islam terhadap Pancasila ini. Makosidul Quran. Makosidul Quran. Itu apa maknanya, Ustaz? Makosid tujuan Al-Quran diturunkan. 5 tujuan Al-Quran diturunkan untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, untuk memanusiakan manusia, untuk Oke. menjadi manusia yang berakhlak, Ya. untuk menjadi manusia yang punya ilmu, Hmm. dan untuk hidup secara moderat, Ah, oke. penuh keadilan dan kesejahteraan ya. Dengan Nah ini itu. akhirnya kita bisa bermusyawarah dan bermufakat. Dengan akhlak Oke. kita akhirnya merasa bisa bersatu ya. Dan kita adalah memiliki kemanusiaan karena kita beradab. Tuhan kita satu. Dari Cuman mana tuh, Ustaz? Para pendiri bangsa ini ya sudah se-visioner itu. ya karena memang tidak ada ilmu yang diajari oleh para tokoh agama pada masa itu kecuali Al-Quran. Saya menemukan benang merah Gus Kiai Solah Darat ya, Soleh Darat ya, Ya. mengajarkan R.A. Kartini tentang Al-Quran. Dan akhirnya R.A. Kartini itu sangat tercerahkan. Minal zulumati ilan nur. Bukunya habis gelap terbitlah Terbitlah terang. terang. Itu kan sangat Ah. Qurani itu. Dan Iya, dia iya, iya. berkata kepada gurunya, wahai Kiai, coba sampaikan Al-Quran ini dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ah, Dan tulis oke. itu. Dan akhirnya tokoh-tokoh besar seperti Pak Karno, tokoh-tokoh yang mencetuskan Pancasila itu belajar dari ulama-ulama Islam termasuk diantaranya
kayak Haji Solah Darat atau murid-murid mereka ya. Jadi memang sebenarnya ada hubungan yang erat antara Al-Quran yang dipahami oleh mereka ulama Nusantara dengan Pancasila. Sehingga dialog yang terjadi ketika Pak Karno meletakkan di bawah tentang ketuhanan yang mendasari ya, sebenarnya juga dia tahu tidak ada dasar kebangkitan apapun kalau tidak berdasarkan Tuhan. Diletakkan nomor 5 sebagai kekuatan. Kemudian ulama yang lain mengatakan tidaklah kita letakkan di atas. Supaya terlihat bahwa harus dimulai dari ketuhanan. Dalam haji pun biasa itu. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Di awal. Kemudian di ayat yang lain. Watimul hajja wal umrota lillah. Mau nomor 1 pun nomor 5 tetap saja dimulakan dengan Allah, diakhiri kepada Allah, kan begitu. Menarik kemudian dari pergulatan pemikiran antum pada akhirnya kemudian mengerucut menjadi tafsir inspirasi. Nah, itu apa itu, Ustaz? Iya, jadi tafsir inspirasi ini adalah tafsir mudah ya. Jadi kekuatan saya melihat alhamdulillah menjamurnya para hufaz dengan mahat tahfiznya. Dan Ana melihat YouTube antum juga ada komitmen anak-anak. Kapan hafal 30 juz gitu kan. Dan saya sangat senang itu dengan motivasi mereka setelah tamat dari Gontor. Saya hafal 30 juz. Saya berpikir ini 30 juz loh, bukan juz 30 gitu ya kan. Nah, betul. Ya kan. Dan saya ambil sisi lain lah, diferensiasi. Kalau misalnya para ini oke, monggo silahkan. Tapi saya masuk di ranah bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai motivasi dan inspirasi dalam kehidupan kita. Saya mengatakan kepada mahasiswa saya, apapun masalahmu, buka halaman manapun Al-Quran itu adalah solusimu. Dan saya lakukan itu kepada anak SMA, anak siapapun yang kuliah bertemu dengan saya. Coba apa masalahmu? Sebutkan masalahmu. Kemudian kalau kau ambil wudhu, sudah ambil wudhu, bagus. Kalaupun belum, ambil wudhu dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Mana matamu memandang, itu adalah solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala atas permasalahanmu. Yang tahu itu antara kamu dengan Allah. Kenapa yang kamu baca itu? Boleh jadi masalah yang reguler biasanya nggak punya uang. Tapi buka masing-masing mahasiswa itu pasti berbeda. Dan apapun yang dia baca, kalau dia memang betul dengan baca bismillahnya, dia akan mengatakan, iya benar, ini masalah saya. Dan Allah singgung saya untuk merubah sikap tidak seperti ini. Atau harus menjadi seperti ini. Gitu. Nah, itulah dia inspirasi yang saya modelkan begitu. Atau kita punya inspirasi 114 inspirasi di balik nama surat. Paling tidak kita tahu 114 surat itu namanya apa dan kenapa. Apa pesan moral di balik itu. Jadi saya tidak melihat pesan fikihnya. Karena hampir 70% Al-Quran itu berisikan tentang kisah. Jadi sangat menginspirasi Al-Quran itu. Wah, saya tadi membimbing mahasiswa S3 itu. Model komunikasi pendidikan Islam. Saya katakan, aduh, kaya betul komunikasi pendidikan Islam dalam Al-Quran. Habis Al-Quran ini semua isinya komunikasi pendidikan. Lihat bagaimana di awal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bagaimana kita harus memuji Dia. Alhamdulillah, Bismillah. Itu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarahnya. Tentang bagaimana ya lazina amanu kutiba alaikum, itu kan Allah berdialog ya, dan Allah mendidik. Wah, semuanya adalah komunikasi dan semuanya adalah pendidikan. Nah, itu dia. Jadi apapun masalahnya, kita buka surat apa saja, Al-Quran buka ayat apa saja, yang kita baca itu solusinya. Ayat apa saja, itu solusinya. Mau dites-tes, gitu ya kan? Nah, saya pernah mengalami itu. Saya mencetak buku tafsir inspirasi ini rupanya salah paham ya antara komunikasi saya dengan orang yang menjanjikan itu. Akhirnya saya sebagai penulis tafsir inspirasi harus mendapatkan solusi dari Al-Quran. Dan orang bertanya, apa sih Bapak menulis tafsir inspirasi? Seberapa besar Bapak mendapatkan inspirasi dari tafsir inspirasi yang Bapak tulis? Saya katakan, ketika
orang akhirnya salah paham dan atau saya yang salah paham. Saya Ah, buka Al-Quran. Wah, tenang betul saya. Saya mendapatkan pesan yang sangat mahal pada waktu itu. Saya lupa ayatnya, tapi jawabannya yang dapat saya pahami, maka nalillahi dama wattasol. Kalau benar-benar kamu berbuat karena Allah, ini akan langgang dan berkesinambungan. Wa maka nali ghairillahi in qata'an fasol. Tapi kalau kau nulis buku ini, niat kau lain selain Allah, putus dan bercerai-berailah. Jadi permasalahannya bukan di luar sana. Seberapa komitmen kita berbuat karena dia. Nah, akhirnya datang bantuan tidak kita sangka-sangka. Selesai semua hutang piutang dan akhirnya kita sangat menikmati solusi dari Al-Quran itu. jadi ketika pokoknya apa saja ya Apa kita saja? punya masalah, Masalah baca saja gitu saja. bahasa. Jadi kemana mata memandang masalahmu misalnya ya kan? Kita buka samping Ya, saya Al-Quran nih misalnya kan. ya. Kalau misalnya bilang apa, ada permasalahan hutang piutang yang belum diselesaikan oleh orang, Oke, buka ya, misalnya Bismillah. Nah, ini saya buka ini surat Al-Ahqaf ayat hmm, 13. Saya buka langsung ya. Allah ya. Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun." Kita tadi punya orang nggak bayar-bayar hutang dengan kita ya kan. Apa kata Ya, Allah? Sungguh orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Lihat, Tuhan kami adalah Allah. Tetap sudah, kalau misalnya memang kita memberi pinjaman atau bertransaksi karena Allah, betul niat kita, summastaqamu, kemudian istiqomah, berpendirian pada tauhid, udahlah. Memang inilah takdir Allah yang terbaru. Fala khaufun alaihim. Gak usah susah. Orang tuh nggak mau bayar hutang. Ya kan, kalau bisa hadiahkan sajalah hutang itu. Walahum yahzanun, gak usah bersedih hati. Wah, saya rasa ini solusi betul lah. iya, Gimana iya. menurut motivator kita Pak Akbar? Kan? Luar Dan biasa ini, ya. ini asal buka loh. Saya buka, Iya, nah, saya ambil acak. Nah, dan saya iya, sering iya. begitu. Udah, ayo kita niatkan lillahi ta'ala ya. Bukan untuk menguji saya, bukan untuk menguji Pak Akbar. Tapi memang betul ya Allah, bagaimana hatiku damai. Maka kembalinya udah. Kalau berbuatmu karena Allah, selesai itu. Menurut kita banyak, tapi menurut Allah bisa memberi kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang tidak orang itu bayar. Ya kan? Misalnya ada orang utang dengan kita ratusan juta. Uang kita nggak segitu, nggak apa-apa. Tapi Allah bisa beri kepada kita miliaran lah. Mungkin, sangat mungkin. Allah pemilik langit dan bumi. Kan begitu. Ngapain susah. Yang penting kalaupun mati, kepada Allah dapat ridho. Allah meridhoi kita kan surga. Apalah dunia ini dibandingkan dengan surga. Ngapain kita begaduh. Kata Prof. Hasan, kata kayak kita ya kan. Jangan sampai kita alumni Gontor ini begaduh. Tafsir inspirasi. Itu tafsir kayaknya ini semacam saya mungkin penemuan baru lah ya. Boleh dibilang kan. Luar biasa tuh ini. Kalau saya baca buku ada masalah, kan saya baca bab apa, mau masalah apa, bab apa, harus cari dulu. Gitu. Hmm. Nah, ketika tafsir inspirasi antum, ini artinya nggak perlu nyari, pokoknya buka aja gitu saja. Iya benar. Jadi kalau tafsir inspirasi ini cara memahaminya dengan dibuka saja karena sebenarnya Al-Quran adalah kalamullah, firman Oke. Allah. Jadi yang perlu kita hadirkan ini adalah istantikil Quran. Bagaimana Al-Quran itu berkata-kata kepada kita. Allah berkata-kata kepada kita. Allah mungkin dia zat yang gaib, tapi dia mewakili keberadaannya dengan kalamnya Al-Quran. Jadi bagaimana Allah Hmm. berkata-kata dengan kita, menasihati kita, kita buka saja Al-Quran di halaman manapun. Inilah perbedaan Al-Quran dengan buku manapun. Kalau buku manapun pasti ada pendahuluan, isi, penutup. Al-Quran itu semuanya isi.
Karena semuanya isi, semuanya adalah bagus. Dan uniknya Al-Quran akan mengarahkan tangan kita, mata kita untuk mencari solusi. Dan ini pun saya terinspirasi oleh Jadullah Al-Qurani. Jadi ini bukan pendapat temuan saya ya. Jadi saya pun menemukan ada seorang anak Yahudi yang bertemu dengan seorang Muslim Tunis di Perancis, dan si anak Yahudi ini singkat cerita menemukan masalah, si guru penjualan minimarket, pemilik minimarket di Perancis itu berkata, gini saja, ini ada buku, coba kau buka halaman manapun, kemudian kau kasihkan dengan saya ceritakan apa sih pesan dari buku ini. Dan kemudian si Yahudi George ini akhirnya mengatakan, iya, inilah solusi yang harus saya lakukan. Begitu terus si George yang Yahudi ini mencari solusi dari si bapak yang muslim, sampai akhirnya si bapak muslim ini wafat. Kemudian dia bingung, saya perlu nutrisi spiritual, dan saya menemukan si bapak ini sudah wafat. Nah, kemudian dia datangi rumah yang bersangkutan, si anak mengatakan, kalau kau namanya George, ini adalah hadiah dari bapakku. Dia nggak tahu itu buku apa, karena dia sudah kuliah dari dulunya SMP, ketemu dengan dia sudah belasan tahun. Akhirnya dia tanya dengan kawannya yang juga orang Arab, kasih tahu, saya ada punya masalah. Solusinya kata guru saya, buka buku ini halaman manapun. Saya buka, coba kau terjemahkan. Apa cerita buku ini? Diterjemahkannya. Ini solusi saya. Jadi berarti yang hebat bukan bapak itu. Yang hebat adalah buku ini. Ini apa, kata si kawan, si Yahudi tadi kepada si Muslim mahasiswa di universitas di Perancis sana. Iya. Kau udah berapa lama berinteraksi dengan buku ini? Sudah belasan tahun, dan saya yakin ini adalah buku terbaik. Apapun masalah saya, inilah solusinya. Kok nggak tahu ini apa? Ini ada Al-Quran. Gitu. Ya. Kata mamaku, jangan baca Al-Quran. Nanti kau bisa bahaya jadi teroris. Tapi saya yakin ini adalah solusi. Dan saya bangga punya buku ini, katanya. Tunjukkan saya bagaimana saya menjadi seorang Muslim. Akhirnya menjadi Muslim, dan dia merubah nama jadi George menjadi Jadullah Al-Qurani. Dengan Al-Quran, saya belum Islam belasan tahun, tapi saya yakin hidup saya terarahkan karena buku ini. Dari situlah tafsir inspirasi bergerak. Apapun masalahmu, Al-Quran solusinya. Saya mengatakan, baik masalah kecil ataupun masalah besar, termasuk masalah sangkut kita tadi, buka, pasti ada solusinya. Kalau antum punya Quran, coba buka. Supaya jangan Ustaz Jenal rekayasa ini. Tidak ada dusta di antara kita, gitu ya kan. Iya. Nah, selain dari Jadullah, jadi buka halaman manapun, Al-Quran solusinya adalah kisah yang sudah dicoba oleh seorang Yahudi, akhirnya dia mengislamkan jutaan orang. Dia pergi ke Afrika, karena di lembaran itu ada rupanya, ada di lembaran itu ada peta Afrika. Begitu dia buka, wah nampaknya guruku menyuruh aku untuk berdakwah ke Afrika. Dan dia berdakwah di Afrika dengan apapun masalahmu, Al-Quran solusinya. Dan masyarakat Afrika tercerahkan. Apapun masalahmu, Al-Quran solusinya, sangat menginspirasi. Saya masuk Islam dari guruku yang dia belajar dari Jadullah Al-Qurani, ya kata dia. Nah, di Afrika Tengah tuh di mana, dan mamanya akhirnya menjadi muslimah. Aku nggak habis pikir lihat anakku ini. Kusuruh mau dia berkorban demi agama ini. Saya yakin ini ada sesuatu. Ketika akhirnya dia mendekati, memahami, akhirnya dia yang Yahudi pun akhirnya menjadi muslimah. Nah, inilah dia tafsir inspirasi yang pendekatannya apapun masalah Al-Quran solusinya. Ada 114 inspirasi di balik nama surat. Dan yang lebih runut lagi, kita mengkaji di RRI One Day One Ayah, satu hari satu ayat. Jadi sudah mengudara dari tahun 2006 dan saya selesai di tahun 2022. Ada 16 tahun, satu hari satu ayat.
Tetap saja, apa sih kesimpulan dari ayat yang kita baca? Kesimpulan-kesimpulan itulah menjadi inspirasi. Dan kemudian kita sebagai sebagai dosen di Fakultas Dakwah, ada banyak harapan dari mahasiswa Fakultas Dakwah bahwa kami tidak punya bahan dakwah. Jadi akhirnya saya membuat 1000 judul tema dakwah. Karena ada 6.236 ayat, kita bagi menjadi 1000 judul dengan 6.000 subjudul. Dan saya menggunakan ini sebagai bahan khutbah Jumat atau tausiah di Sumatera Utara dari tahun 2012 buku ini terbit sampai sekarang. Sehingga kita tidak pernah kehabisan kata-kata dalam khutbah dan dalam dakwah. Karena apa? Karena kita punya 6.236 subjudul. Kalau saya biasa membaginya, udah satu kali khutbah Jumat kita bagi tiga, kita ambil 3 ayat beruntun. Jadi pendekatannya judul, ada subjudul, ada 5, nanti subjudul lagi, subjudul, itulah dia kekuatan tafsir inspirasi. Sehingga Al-Quran yang begitu banyak nilainya, kita kaplingkan menjadi 1000 judul besar, mungkin 2000 judul besar, dan di setiap 2000 judul besar itu ada poin. Saya melihat motivasi itu tidak lepas dari poin, lakukan 5 hal, lakukan 3 hal. Betul. Boleh lebih dari 5 atau 7 udah terlalu banyak. Jadi kita ambil 3 hal. Dan Al-Quran itu kenapa ayat 1, ayat 2, ayat 3 diletakkan Allah berdekatan? Karena Allah tidak akan mungkin salah letak. Jadi saya memahami tafsir inspirasi itu sangat munasabah dan sangat tematik. Tematik yang saya pahami berbeda dengan tematik yang dipahami oleh orang banyak. Tapi itu juga bukan pendapat saya. Pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali, di mana bukunya juga saya terjemahkan bersama dengan kawan-kawan. Nahwa tafsir maudhu'i li suwaril Quran. Jadi menurut dia yang paling paham tentang tema Al-Quran itu adalah Allah. Nah, begitulah kita memahami tafsir inspirasi dengan pendekatan tematik itu. Bahwa Allah tidak mungkin salah letak. Dan kita tidak harus mencari ayat dari tema yang jauh-jauh di seberang sana dari surat yang berbeda. Cukup pahami ayat 1, ayat 2, ayat 3, apa poin-poin penting. Nah, seperti saya ambil contoh tentang inna a'toina kal kausar. Bagaimana menjadi orang yang sukses, cerdas, kaya raya, masuk surga. Kan? Mami al-kausar. Itu al-kausar kan itu kan surga ya, telaga. Iya, betul. Sebenarnya al-kausar itu kan sesuatu yang banyak ya. Dan mendapatkan itu kan sangat mudah. Apa itu? Fasholli li rabbika. Jangan tinggalkan. Atau yang pertama, connected to Allah. Jangan lupakan Tuhanmu. Ya kan? Terus yang kedua, networking. Fasholli li rabbika, jalin hubungan atas nama Tuhanmu. Networking. Kalau mau berhasil, baik hubungan vertikal, baik hubungan horizontal. Kemudian wanhar, berkorban. Yang manjadda wajah adalah hidupnya korbanan, kan begitu. Harus bersungguh-sungguh. Ya kan? Kita harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Yang malas harus disembelih, gitu ya kan? Nah, kan itu wanhar. Nah, terus habis itu pasti tak akan semua orang suka. Inna syani'aka huwal abtar, yang tak suka denganmu dia yang terputus dari kekayaan, kecerdasan, surga itu. Biarin aja. Bukan perjuanganmu. Nah, itu kan sangat motivasi itu. Oh, menarik sekali. Iya. Jadi antum buat kalau di tafsir inspirasi di bukunya itu. Iya. Itu pembagiannya gimana, Set? Struktur penulisannya gimana itu? Iya, jadi memang begitu. 3 kiat agar hidup tetap sejahtera dan berlimpah. Saya tulis tentang surah Al-Kausar. Di antara nikmat Allah surga 99, iman Islam, sakinah, sehat dan harta. Yang kedua, di ayat fasholli li rabbika wanhar ada subjudulnya jalin hubungan dengan Allah. Yang kedua networking dengan sesama. Yang ketiga berkorban peduli. Kemudian poin ketiganya pemutus silaturahmi rugi sendiri. Oh, jadi antum
subjudul begitu ya. Ya, dengan Dan judul utamanya 3 kiat agar hidup tetap sejahtera dan berlimpah. jadi setiap ayat, setiap surat itu modelnya bisa begitu Ustaz ya. Iya, jadi Manapun, misalnya di manapun situ, itu. hah? Iya, Kan itu tadi 6.000 ayat ya ada subjudulnya, ada judul utamanya. Dan saya oh, lebih menikmati sebenarnya di juz 30 ya. Misalnya iman itu bahagia dalam pemahaman surah Al-Kafirun. Yakinkan iya. dirimu iman itu bahagia. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ketika sebenarnya kita berkata kepada orang kafir itu sebenarnya kita berkata kepada diri kita sendiri. Ya kan? La Mm. a'budu ma ta'budun. Imagine, believe and achieve. Saya bilang kan. Bayangkan, Ah, yakin dan raihlah bahwa saya tidak akan pernah mau menyembah selain Allah, kan begitu. Yang ketiga, kebenaran dan keyakinan bertemu pada pengetahuan. Wala antum abiduna ma'abud. Akhirnya kita tahu bahwa yang benar itu adalah benar karena apa? Karena kita berilmu. Wala ana abidu ma'abattum. Kemudian yang terakhir, lakum dinukum waliyadin misalnya. Bahagia itu pilihan. oh, Nah, oke. ya kan? Mau kau ambil agama, monggo silahkan. Saya ambil agama saya. Hidup ini adalah pilihan. Ya kan? Tapi saya sangat bahagia di dalam iman. Hmm. Uluhiyahnya dapat. Humanisnya dapat. Kita tak bisa maksa orang. Etikanya dapat. Ya kan? Moderatnya sangat moderat. Dan itu berdasarkan ilmu. Jadi makosidul Quran Pancasila itu bertebar di setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Luar biasa. Antum berapa tahun nih Ustaz nulis ini? Jadi sebenarnya kalau ditanya orang berapa tahun, saya bilang itu dari saya ibtidaiyah lah ilmunya kan gitu. Sampai Ya. gontornya saya bilang kan. Tapi Ah, semua itu kan menempa hidup kita sehingga menjadilah kita ah, seperti ini. Tapi kalau masalah mulai agak terasah dimulakan dari kata guru saya itu ya tetap amati, tiru dan modifikasi juga gitu ya kan. ah. Oh saya mulakan dari terjemah tafsir Sa'rawi ya kan. Kawali Sya'rawi itu Wali ya. Sa'rawi itu sebagai guru saya dan dia menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan. Jadi kami belajar di Hmm. Al-Azhar tafsir itu sangat mumet. Tapi begitu saya mendengar beliau menyampaikan Al-Quran sangat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan saya menggunakan tafsir dia untuk dalam bentuk terjemah dan akhirnya terpola, maka tahun Hmm. 2012 itulah saya mulai menulis tafsir inspirasi yang jauh dari sempurna. Hmm. Akhirnya dicetakan ke-7 tahun terakhir ini tahun 2022 yang lalu sudah mulai agak terlihat pola modifikasinya, udah menjadi Ah. Jainal desain lah ya. Kalau sebelumnya masih mengutip dari Yusuf Ali. Saya senang dengan tafsir Yusuf Ali. Jadi saya ambil Yusuf Ali yang berbahasa Inggris itu kutipan-kutipan dari mereka, dari beliau akhirnya kita modifikasi. Nah, kita terus terang saja, kita tidak boleh plagiasi. Tak mungkin itu semua Ya. hasil dari karya Zainal Arifin, tidak. Ah. Maka saya tulis di depannya. Maka ditulis di depannya ini sumber Abdullah Yusuf Ali, Dr. Aid Al-Qarni, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Saya ambil Aid Al-Qarni karena tahun 2012 2011 saya haji dan dari situ saya melihat tafsir Muyassar gaya Aid Al-Qarni. Saya berharap besar Aid Al-Qarni akan memberi inspirasi la tahzan di dalam tafsir tersebut. Hmm. Tapi rupanya dalam tafsir dia masih terputat dengan gaya salafinya. Makanya dalam Ah, buku la oke. tahzannya itu sangat 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 inspirasi dan inspiratif sangat motivatif dan gitu. kontekstual kalau Iya, tapi atasan itu. begitu dia Ah. menulis tafsir Muyassar, saya malah tidak mendapatkan kenakalan ilmiah dia itu. Nah, Oh, dalam oke. dalam memahami itu malah saya dapat tuh dari Aid Al-Qarni. Bukan, malah saya mendapat dari Yusuf Ali. Yusuf Ali ya. Yusuf Ali. Berapa halaman Ustaz tafsir Tafsir inspiratif itu? inspirasi ini Buku antum. 1048 halaman. Masya Allah Karena ini satu 1048. satu 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 jilid ya. ini satu Quran satu jilid. Masya Allah. Sekarang sudah cetakan ke-7. Sekarang cetakan ke-7. Dahsyat betul itu. Berkah Ya, betul itu antum ini. ya, jadi sebenarnya pesan kita sih saya mendapatkan hikmah dari guru kita lah ya, almarhum
Ustadz Sukri ya. Apa sih? Saya menulis buku berhitung dua. Saya menulis buku berhitung dua Gontor bersama dengan tim. Di mana Antum menulis? Waktu saya jadi Ustadz di Gontor tahun 89, itulah pertama kali kami menulis buku berhitung dua. Nama saya dari situ, Jenal Arifin Zakaria. Oh, Masya Allah. Waktu Berhitung dua ya? Waktu saya pulang dari Al-Azhar, saya sowan, waktu itu diantar oleh Prof. Bambang Suryadi sebagai sekretaris pimpinan pada waktu itu. Oh ya, masih sektim ya? Ketemu dengan Kiai Sukri, kata dia, kawan saya bilang, katakan, kasih tahu bahwa antum menulis buku berhitung dan sudah tamat, gitu kata Pak Yai. Ya mudah-mudahan apa yang kamu tulis ini memberi manfaat bagi dirimu untuk dalam tulis menulis, gitu ya kan. Itu kan doa Kiai. Saya berpikir, akhirnya saya harus tulis menulis, gitu ya kan. Tapi alhamdulillah doa mereka akhirnya menghasilkan tafsir inspirasi. Saya yakin itu doa mereka. Tapi pas santri, antum nggak terlibat ya kegiatan tulis menulis? Ya, saya langsung dibimbing oleh Direktur KMI Pak Ahmad Badri ya, kayak kita ya. Imam Badri. Imam Badri ya. Oke, Imam Badri. Dengan Pak Mulyono, dengan Pak Ahmad. Pas nulis itu ya, berhitung iya, itu. Jadi waktu saya menulis berhitung itu, disitulah saya mendapatkan keberkatan ya, ilmu-ilmu bertalaki kalau orang sekarang, dari para sesepuh. Jadi saya menemukan nasihat sangat bermanfaat dari Pak Misr Rahmat itu. Kata beliau apa? Kata beliau, kalau nulis selesaikan sampai di ujung. Sudah di ujung, baru endapkan, baca lagi. Jangan baca bab 1 berkali-kali akhirnya nggak selesai sampai di ujung. Nah, maka saya belajar dari situ. Buku berhitung pertama, yang kedua itu sangat tipis, tapi sudah sampai di ujung. Pertama kali tidak dicetak massal, tapi untuk guru-guru dipakai. Soal ya, latihannya. Cetaklah, dimulai dicetak di Gontor. Kemudian habis itu saya keluar dari Gontor melanjutkan ke Al-Azhar, dibantu oleh kawan saya Baharudin Suaib. Iya. Itu yang pertama, nama saya yang kedua. Nah, mereka juga direvisi, itu revisi pertama. Dan berlanjut seterusnya, akhirnya ada tim lagi merevisinya. Tapi prinsip pertama dalam penulisan bahwa bekerjalah sampai tuntas, sampai ujung, baru habis itu endapkan, coba lihat balik, itu akhirnya membuat saya menjadi guru besar. Masya Allah. Karena kan cara penulisan skripsi, tesis, disertasi, walaupun berbeda karya ilmiahnya dengan menulis buku, tapi pola kerja, jangan lihat ke belakang sampai selesai, itu adalah pola yang sangat baik. Nasihat dari guru yang kita amalkan. Inilah dia nilai-nilai Gontor yang saya dapat dan saya alami dalam penulisan. Sampai sekarang berapa buku, Set? Ada beberapa ya, kita menulis di biografi, ada gubernur kita tulis, ada ulama, ada bupati gitu, ada kemudian juga ada karya-karya ya, buku diktat SBN tuh. Kemudian yang paling terkenal itu ya tafsir Sa'rawi, terjemahan dan tafsir ya? Muhammad Ghazali ya, Sa'rawi itu terjemah. Dan ada yang paling spektakuler tuh Norma dan Etika Ekonomi Islam yang ditulis penulis aslinya oleh Yusuf Al-Qardawi yang saya terjemahkan juga. Iya. Masya Allah. Nah, kalau di kampus, Set, antum di fakultas apa? Saya di Fakultas Dakwah, ya itulah sebenarnya tafsir inspirasi itu kita dedikasikan untuk mahasiswa Fakultas Dakwah. Bahwa mereka punya 1000 bahan dakwah. Kalau untuk tausiah 5 menit, semua ayat bisa disampaikan dalam 5 menit lah. Ya. Pemahaman terjemah yang sangat sederhana sekalipun. Semua orang bisa dekat dengan Al-Quran kalau dia bisa bahasa Indonesia ya, karena saya tulis bahasa Indonesia. Atau bahkan ketika saya sampai di Turki, bahwa kita sampaikan juga bahwa dosen dari Turki itu mengatakan bahwa terjemahan Indonesia ini sudah mulai masuk dalam taraf tafsir mudah. Jadi dia tidak terjemahan sih. Jadi saya rasa
fakultas dakwah itu harus dekat dengan Al-Quran karena tidak ada bahan dakwah yang terbaik melebihi Al-Quran. Dan siapapun, mau dia mazhab Salafi, Syiah, Mu'tazilah, Maturidiyah, atau Asy'ariyah, yang namanya Al-Quran itu pasti sepakat lah. Mau NU, mau Muhammadiyah, ketika kita kembalinya kepada Al-Quran semua terimalah. Berbeda kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai perbandingan mazhab ya. Mazhab itu berbeda. Tarikan orang Muhammadiyah dengan di ayat yang sama berbeda. Tapi kalau motivasi, Al-Quran ini bisa dibawa kemanapun. Sama-sama ya. Dia Salafi ataupun dia Syiah. Di universitas berarti Antum ada jabatan fungsional di mana ya, strukturalnya? Saya sebagai Kaprodi S3 Komunikasi Penyiaran Islam. S3 Komunikasi Penyiaran Islam khusus itu, Set? Iya, Kaprodinya. Oke. Ya, dalam rangka bagaimana kawan-kawan ini lebih dekat kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran adalah sumber dari komunikasi penyiaran Islam. Karena yang namanya komunikasi Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Saya tidak memposisikan diri mengetahui segalanya termasuk hadis. Saya hanya ingin berkutat di Al-Quran karena Al-Quran itu sendiri belum selesai saya pahami lebih dalam lagi. Jadi saya tidak mau sagala semuanya bisa, enggak. Ya. Saya cukup berbangga dan berbesar hati ketika dekat dengan firman Allah yang namanya Al-Quran. Bukan berarti saya anti hadis ya, tidak. Saya merasa kalau saya menguasai hadis nampaknya saya tidak tahu diri gitu. Terakhir ini, San. Oke. Pesan buat para santri alumni. Kalau pengen dia itu di masyarakat berperan. Teruslah bertumbuh dalam iman dan kebaikan. Terutama kepada orang tua dan gurumu. Ya, karena hidupmu akan tercerdaskan, kaya raya, masuk surga. Cita-cita kita harus cerdas, kaya raya, masuk surga. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Minimal waqina azabannar. Masya Allah. Thank you very much. Syukran jazilan. Afwan. Zainal. It is big honor for me. Ya. Thank you very much. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Alhamdulillah, saling mendoakan dalam kebaikan dan kesehatan. Saya banyak sekali mendapatkan inspirasi karena honestly speaking, saya sedang mencari memang. Saya ingin mengisi wajada ini dengan spirit Al-Quran. Ternyata mudah-mudahan berkah. Hari ini saya ketemu orangnya, pas bener ini. Allah mempertemukan dengan antum ini. Iya, saya pun senang bertemu dengan antum. Nama antum sudah sering saya dengar. Syukran, Ustaz. Afwan. Ilaika, Ustaz. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.